Shalom dan selamat pagi. Apa kabarnya? Tentunya baik, luar biasa. Yes. Oke. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Meskipun kita dalam keadaan virtual, tapi yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita yang saat ini secara virtual. Untuk itu, saya jemput anak-anak sekolah minggu yang di rumah, anak besar dan remaja, untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, mari kita bersukaria sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Tetap bersukaria karena kita beribadah kepada Tuhan. Oke. Mari tenangkan hati dan pikiran anak sekolah minggu. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita di pagi hari ini dan membaca bacaan kita dari Mazmur, kita akan menyanyi Alkitab buku terindah. Kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan mendengarkan cerita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Heti. Tapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kita supaya anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan cerita dengan baik, dan terutama Ibu Guru Heti dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik pula. Mari kita lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang cerah ini, sehingga kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Meskipun dalam keadaan pandemi, kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu secara virtual ini ya Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengarkan ceritamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan ceritamu, sehingga anak-anakmu boleh mendengar dengan baik dan melakukannya dengan baik pula seturut dan kehendak-Mu. Begitu pula Bu Guru Heti ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Ibu Guru Heti, agar dari mulutnya Ibu Guru Heti bisa menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu dengan baik pula ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan Ibu Guru Heti. Shalom anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan mendengar sebagian dari firman kebenaran Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, Ibu mau tanya, pernahkah kamu dihukum karena mengatakan sesuatu yang benar
atau berbuat yang benar, kamu dihukum. Ya, biasanya kalau orang benar itu tidak dihukum. Tapi nanti kita dengar ceritanya bagaimana seseorang yang berbuat benar dia dihukum, bahkan dia dipenjarakan. Ya, anak-anak sekolah minggu, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, yaitu Yohanes dan murid-murid yang lain, melakukan pelayanan di mana-mana. Ya, sehingga banyak orang yang bertobat dan dibaptis oleh karena mereka selalu mendengar cerita Tuhan Yesus dan melakukan hal-hal yang benar. Pada saat itu Yohanes masih tetap juga melayani dan membaptis. Tetapi pada saat itu orang-orang yang mengikut Yohanes semakin berkurang karena makin banyak yang mengikut Yesus. Sehingga murid-murid Yohanes pada saat itu merasa cemburu karena lebih banyak yang mengikut Yesus. Sehingga Yohanes mengatakan bahwa dirinya memang bukan Mesias. Dia hanya bertugas melancarkan dan mendahului pekerjaan Mesias. Yohanes juga mengatakan bahwa dia hanya membaptis dengan air, sedangkan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, Yohanes juga mengatakan bahwa dia harus semakin kecil dan Yesuslah yang akan menjadi lebih besar. Sehingga anak-anak sekolah minggu, begitupun juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus selalu mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain, bahkan kita harus mendukung sesama kita untuk makin berkembang dalam kelebihannya. Ya. Yohanes juga mengatakan siapa yang menerima Yesus ia akan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasihi Tuhan, di tempat Yohanes berada pada saat itu ada seorang raja yang sangat berkuasa, namanya Raja Herodes. Raja Herodes ini mempunyai saudara namanya Filipus. Filipus mempunyai seorang istri yang namanya Herodias. Ya, Herodes dan Herodias. Kalau Herodes adalah raja yang sangat berkuasa di tempat di mana Yohanes berada pada saat itu. Sedangkan Herodias adalah istri saudara Herodes. Raja Herodes mempunyai sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia senang kepada istri saudaranya yaitu Herodias. Demikian juga halnya dengan Herodias. Dia suka kepada raja karena raja itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dia berkuasa, kaya raya, dan memiliki segala hal sehingga Herodias juga senang kepadanya. Akhirnya Raja Herodes dan Herodias menikah pada saat itu. Yohanes yang sangat taat kepada Tuhan menegur akan sikap Herodes yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dia mengambil istri saudaranya. Pada saat itu Yohanes menegur Raja Herodes bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menegur Herodes karena dia lebih takut
kepada Tuhan dibanding takut kepada manusia. Sehingga pada saat itu karena marahnya Raja Herodes, sehingga Yohanes ditangkap dan dipenjarakan. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu dan dipasung. Ya, begitu menderitanya Yohanes pada saat itu. Karena dia juga dipenjara sangat lama, sehingga dia mulai meragukan akan kekuasaan Tuhan Yesus. Ia menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia betul-betul Mesias atau bukan, dengan harapan jika Yesus itu adalah Mesias, dia dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, dan berharap juga bahwa dia bisa melepaskan dirinya dari penjara. Ya, Yesus katakan kepada murid Yohanes, katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu lihat dan apa yang telah kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang mati dapat dibangkitkan, dan orang miskin mendapat kabar baik. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid Yohanes. Yesus juga mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa karena namaku dan tidak menolak aku. Ya, anak-anak sekolah minggu, setiap orang yang setia, sekalipun mereka menghadapi banyak pencobaan, permasalahan dan penderitaan di dalam hidupnya, tapi dia tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak-anak sekolah minggu, judul cerita kita pada hari ini yaitu katakan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Terdapat dalam Lukas 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang di antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh engkau bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan orang dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat, dan mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin dikabarkan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian firman Tuhan. Nats hafalan kita pada hari ini yaitu dari Lukas 7 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bu ulangi, nats hafalan kita pada hari ini dari Lukas
7 ayat yang ke-23, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, demikianlah cerita kita pada hari ini. Ya, terima kasih buat Bu Guru Heti yang boleh membawakan cerita di pagi hari ini. Oke, dari cerita hari ini adalah tentang baptisan Yohanes dan baptisan Yesus, di mana Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Oke. Untuk mengaminkan cerita ini, kita akan memberikan persembahan, tapi ada nats Alkitab yang mengingatkan kita tentang persembahan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk mengiringi persembahan kita di pagi hari ini, kita akan menyanyi dari NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita akan doa syafaat sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh Bu Guru Heti. Dengan kasih disilakan. Ya, kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau pula memberkati kami dalam mendengar sebagian dari firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Bapa yang pengasih dalam surga, kami mau berdoa buat orang tua kami yang ada di rumah ataupun berada di tempat-tempat yang lain. Kiranya Engkau memberkati juga dia ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik. Biarlah mereka dapat mengasuh kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu guru sekolah minggu kami. Engkau juga yang memberikan kesehatan yang baik, kemampuan. Biarlah mereka dapat menyampaikan firman-Mu setiap hari minggunya ya Tuhan. Jika ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, datanglah Engkau menjamah mereka. Biarlah mereka dapat pulih hanya karena berkat pengasihan-Mu. Bapa yang pengasih dalam surga, berkatilah bangsa dan negara kami yang masih dalam keadaan COVID yang mencekam akan kehidupan kami di dalam bangsa Indonesia ini. Datanglah Engkau ya Tuhan sebagai tabib yang dapat menghilangkan segala sakit penyakit di atas bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami boleh dengan bebas untuk beribadah kepadamu. Bapa yang kekal dalam surga, kami juga telah memberikan persembahan syukur ya Tuhan. Biarlah persembahan itu dapat berguna untuk pelebaran akan firman-Mu. Berkati kami selalu untuk dapat memberikan yang terbaik di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa yang masih ada pada kami, bahkan yang ada pada orang tua kami. Biarlah itu kami dapat gunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari saya jemput anak-anak sekolah minggu. Mari kita buka dari NKB 143, janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Nanti anak sekolah minggu katakan amin. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa nats hafalannya dalam bentuk video, dan anak-anak sekolah minggu boleh kirim videonya, nats hafalannya di guru-guru sekolah minggu atau di grup orang tua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.